Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan semuanya. Selamat datang di Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul terakhir di Praktikum PTLF ini, tepatnya modul 10 yaitu Keuangan dan Kinerja Bisnis. Dalam perancangan tata letak fasilitas, kita tidak hanya mempelajari bagaimana tata letak atau layoutnya, atau bagaimana perpindahan materialnya, ataupun fundamental bisnis dalam perusahaannya. Tetapi, kita juga membahas mengenai aspek keuangan yang memang memiliki peran sebagai fungsi strategis dalam organisasi. Menurut Braley et al., pada tahun 2022, manajemen keuangan mencakup kegiatan untuk mengelola sumber daya finansial secara efektif dan efisien, termasuk perencanaan modal, penganggaran, pengendalian biaya, hingga evaluasi investasi jangka panjang. Pada materi terakhir ini, keseluruhan pengolahan data akan dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan beberapa data yang diperlukan. Yang pertama, dalam perhitungan investasi dan depresiasi, teman-teman memerlukan data rekapitulasi luas lantai dan harga bangunan dari responsi-responsi materi sebelumnya. Yang kedua, pada perhitungan pola pengembalian kredit, diperlukan data total investasi. Yang ketiga, dalam perhitungan biaya bahan langsung dan tidak langsung, diperlukan data harga per bentuk, rasio KPT untuk 5 tahun ke depan, produksi per jam dalam unit, jumlah jam kerja selama setahun, dan yang terakhir adalah KPT per jam, di mana hal ini hanya digunakan untuk perhitungan biaya tidak langsung. Yang keempat, pada perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, diperlukan total jumlah tenaga kerjanya berapa dan gaji per bulan untuk masing-masing posisi itu berapa. Kemudian pada perhitungan HPP, diperlukan data KPT per tahun. Pada perhitungan laporan laba rugi, diperlukan harga penjualan dan HPP. Pada perhitungan arus kas, diperlukan data pinjaman kredit, total investasi, laba bersih, dan juga depresiasi. Kemudian pada perhitungan neraca, diperlukan data kas akhir, total harga per jenis aktiva, pinjaman, kemudian total investasi dan laba bersih. Pada perhitungan BEP diperlukan harga penjualan, fixed cost dan variable cost. Kemudian pada perhitungan net present value diperlukan total pengeluaran, laba bersih, depresiasi dan total investasi. Kemudian pada perhitungan payback period dan IRR, teman-teman memerlukan data total pengeluaran, laba bersih, depresiasi dan besaran MARR. Kemudian yang terakhir, pada perhitungan analisis finansialnya diperlukan laba operasional usaha, harga penjualan, HPP, kemudian total harta atau total aktivanya, laba bersih, dan yang terakhir adalah modal sendiri. Nah, perlu diketahui juga untuk keseluruhan data yang diperlukan pada materi terakhir ini nantinya akan berkaitan. Contohnya nanti pada perhitungan pola pengembalian kredit, itu diperlukan total investasi dari perhitungan di poin 1 sebelumnya. Pembahasan pertama berkaitan dengan investasi dan depresiasi. Setiap fasilitas yang kita rancang itu pastinya memiliki nilai investasi awal. Nah, aktiva-aktiva yang terlibat seperti mesin dan bangunan contohnya, tentunya akan mengalami depresiasi atau penyusutan selama umur ekonomisnya. Nah, definisi dari investasi sendiri adalah pengeluaran untuk membeli suatu modal barang pada saat sekarang
dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat diperoleh laba yang lebih besar untuk kedepannya. Sementara depresiasi atau penyusutan menurut PSAK nomor 17 tahun 2009 itu merupakan alokasi harga perolehan suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi atau selama umur ekonomis tadi. Nah, di sini tersaji tabel investasi dan depresiasi beserta dengan informasi mulai dari jenis aktiva hingga besaran depresiasinya seperti apa. Nah, di samping juga terdapat beberapa rincian perhitungan mulai dari nilai sisa hingga depresiasi. Untuk rumus-rumus nanti akan dijelaskan pada simulasi software untuk lebih jelasnya. Lalu juga jika teman-teman bisa lihat di rumus nilai sisa itu mengalihkan harga dengan 10% atau 0,1. Besaran ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut di simulasi software. Jadi pastikan teman-teman menyimak video ini dengan baik ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pola pengembalian kredit. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait pola pengembalian kredit, teman-teman praktikan harus tahu juga apa definisi dari kredit itu sendiri. Jadi, kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan oleh bank berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, di mana peminjam itu wajib melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan catatan terdapat bunga, imbalan, atau bagi hasil sesuai dari perjanjian tadi. Sementara, pola pengembalian kredit itu merupakan skema pembayaran kembali pinjaman, atau dapat dikatakan skema dalam melunasi hutang yang mencakup hutang pokok beserta dengan bunganya dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian kredit. Nah, hal ini penting untuk dibahas karena dalam praktik industri jarang sekali suatu perusahaan atau bisnis itu dibangun dari 100% modal sendiri. Ada tapi mungkin sangat sedikit. Jadi biasanya akan terjadi proses pinjam-meminjam ini. Nah, dapat dilihat terdapat tabel pola pengembalian kredit mulai dari informasi tahun hingga pembayarannya selama 5 tahun ke depan, di mana di samping juga terdapat rincian perhitungannya mulai dari pinjamannya di tahun keberapa itu bagaimana perhitungannya hingga pembayaran di tahun tertentu. Hal ini juga akan dibahas lebih lanjut pada simulasi software. Kemudian pada poin ketiga dan keempat berkenaan dengan biaya bahan langsung dan tidak langsung. Pada biaya bahan langsung, itu merupakan biaya bahan baku yang secara langsung membentuk produk jadi dan dapat ditelusuri ke produk tertentu. Sementara biaya bahan tidak langsung merupakan biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Nah, dapat dilihat, di sini terdapat tabel perhitungan biaya bahan langsung dan tidak langsung. Nah, contoh dari biaya bahan langsung itu adalah biaya yang berkenaan dengan komponen-komponen yang membentuk produk tertentu. Contohnya bes ragum, poros ulir, hingga ke penutup tangkai. Sementara biaya bahan tidak langsung itu contohnya adalah skrup baja. Nah, nanti di sini rekan-rekan praktikan akan menghitung biaya itu pada 5 tahun ke depan dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, pada poin kelima itu berkenaan dengan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja sendiri merupakan balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja
sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Nah, biaya tenaga kerja langsung sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi suatu objek atau suatu produk tertentu dalam sebuah perusahaan. Contohnya kalau misalkan di industri atau di perusahaan itu staf produksi, kemudian seperti operator produksi yang memang secara langsung terlibat dalam proses produksi itu sendiri. Sementara biaya tenaga kerja tidak langsung itu berkenaan dengan tenaga kerja yang secara tidak langsung itu terlibat dalam perusahaan. Contohnya rekan-rekan yang ada di office itu masuk kepada tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini terdapat tabel perhitungan untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, di mana untuk biaya tenaga kerja langsung itu berkenaan dengan departemen-departemen yang menghandle beberapa komponen di suatu produk beserta dengan assembly-nya hingga ke inspection. Sementara tenaga kerja tidak langsung itu mulai dari direktur utama hingga pegawai kantin. Kemudian yang ketujuh terdapat harga pokok penjualan atau HPP yang merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka menghasilkan sebuah produk sampai dengan produk yang bersangkutan siap untuk dijual kembali. Nah, pada tabel harga pokok penjualan itu diperlukan beberapa informasi data dari modul sebelumnya atau dari penugasan sebelumnya, mulai dari bahan langsung, kemudian biaya untuk buruh atau tenaga kerja langsung, jumlah tenaga kerjanya berapa, hingga nantinya kita mendapat harga jual per unitnya itu berapa. Kemudian terdapat juga rincian perhitungannya, mulai dari PPN dengan rumus 11% dikali HPP, kemudian profit dengan rumus 50% dikali HPP. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di simulasi software. Kenapa terdapat angka 11% atau 50% tersebut. Kemudian yang ke-8 ada laporan laba rugi. Jadi laporan ini merupakan laporan yang sistematis yang berkaitan tentang informasi-informasi terkait penghasilan, biaya-biaya, kemudian laba ruginya yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi nanti dari laporan ini akan memberikan informasi terkait laba yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, pada tabel perhitungan laporan laba rugi atau income statement juga akan dilakukan perhitungan selama 5 tahun ke depan dengan beberapa data yang diperlukan, mulai dari data penjualan, kemudian HPP dari perhitungan sebelumnya, hingga nantinya akan diketahui laba dari suatu perusahaan, baik itu laba kotor, laba operasional, kemudian laba sebelum pajaknya hingga ke laba bersih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai arus kas yang mungkin biasa teman-teman kenal dengan cash flow atau pembukuan. Nah, arus kas sendiri adalah laporan yang memberikan informasi yang relevan terkait penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada periode tertentu, di mana terdapat pengklasifikasian transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. Sedangkan untuk laporan arus kas itu merupakan laporan yang menggambarkan di mana datangnya dan untuk apa dana tersebut digunakan. Dari cash flow itu sendiri terbagi menjadi 2 pengelompokan. Yang pertama adalah cash inflow, yang merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Sementara cash outflow itu merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan
beban pengeluaran kas. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat terdapat tabel pengolahan data untuk cash flow. Jadi untuk inflow itu dan outflow terdapat beberapa data yang diperlukan dalam perhitungannya. Selanjutnya terdapat neraca atau balance sheet yang merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu, serta digunakan untuk menilai likuiditas, struktur modal, efisiensi, dan tingkat pengembalian aset. Jadi sederhananya, neraca ini berfungsi untuk mengukur stabilitas finansial suatu perusahaan. Jadi dari neraca ini membantu dalam membandingkan nilai aset, kemudian juga hutang, modal perusahaan dari waktu ke waktu sehingga nanti dapat dilihat bagaimana pertumbuhan atau mungkin juga penurunan kinerja suatu perusahaan. Dan di sini juga terdapat tabel pengolahan data untuk neraca mulai dari tahun pertama hingga tahun kelima beserta dengan rincian perhitungan pengolahan datanya. Kemudian pada poin ke-11 berkenaan dengan break-even point atau BEP atau sering disebut juga dengan titik impas. Nah, BEP ini sendiri merupakan tingkat produksi atau penjualan di mana total pendapatan akan sama dengan total biaya yang dikeluarkan untuk produksi atau penjualan itu sendiri. Sehingga nantinya perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami untung. Nah, dalam perencanaan keuntungan, analisa BEP merupakan profit planning approach uang yang mendasarkan pada hubungan biaya dan penghasilan penjualan. Nah, pada tabel perhitungan break-even point, terdapat dua pengelompokan biaya yang sangat jelas terlihat, yaitu ongkos tetap atau fixed cost dan juga ongkos yang berubah-ubah atau variable cost, sehingga nantinya akan didapatkan BEP hingga BEP dalam unitnya. Selanjutnya terdapat payback period, di mana payback period ini merupakan periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Sebenarnya, untuk interpretasi hasil dari payback period itu didasarkan pada prinsip semakin cepat maka semakin baik, di mana hasil yang lebih singkat akan menunjukkan risiko yang lebih rendah dan likuiditas yang lebih baik. Di sini juga tersaji tabel pengolahan data untuk payback period selama 5 tahun ke depan dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Kemudian pengolahan data selanjutnya terkait dengan net present value atau NPV, di mana NPV sendiri merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada suatu proyek dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu, di mana interpretasi dari hasil NPV sendiri adalah ketika NPV bernilai positif atau dalam artian lebih besar dari 0, maka kesimpulannya adalah proyek dinyatakan layak untuk dilakukan. Nah, di sini terdapat tabel untuk pengolahan data dari NPV beserta dengan informasi-informasi data yang diperlukan dengan rincian perhitungan yang tertera. Kemudian, selanjutnya terdapat internal rate of return atau IRR. Nah, IRR ini sendiri merupakan tingkat suku bunga maksimum yang masih dapat ditanggung suatu perusahaan atas dana yang digunakan
hingga mencapai titik impas atau pengembalian modal. Nah, interpretasi dari hasil IRR ini, jika IRR lebih besar daripada MARR, maka dapat disimpulkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan atau layak untuk dijalankan. Nah, apa MARR itu sendiri? Dalam perhitungan IRR, istilah MARR atau Minimum Attractive Rate of Return merupakan nilai minimal dari tingkat pengembalian atau bunga yang dapat diterima oleh investor. Nah, di sini juga terdapat tabel pengolahan data untuk IRR selama 5 tahun ke depan dengan beberapa informasi data yang diperlukan. Untuk rincian perhitungannya juga sudah tertera dan akan dibahas lebih lanjut pada simulasi software. Kemudian yang terakhir adalah analisis finansial. Nah, analisis finansial ini merupakan evaluasi ekonomi untuk menilai kelayakan finansial suatu proyek atau sistem dengan membandingkan biaya dan manfaat guna menentukan apakah usaha tersebut menguntungkan selama umur proyek. Nah, di sini terdapat tabel pengolahan data untuk analisis finansial. Jika teman-teman perhatikan, hal ini berkenaan dengan perbandingan atau rasio pada perhitungan profit margin, gross profit margin, ROI, asset turnover, ataupun ROE. Nah, untuk profit margin sendiri merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih itu dapat diperoleh oleh suatu perusahaan dari setiap rupiah penjualannya. Nah, untuk gross profit margin, ini juga rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor setelah dikurangi HPP, tetapi sebelum biaya operasional lain. Sedangkan untuk ROI atau Return of Investment merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian keuntungan dari total investasi yang ditanamkan. Kemudian, untuk asset turnover merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir, return of equity atau ROE yang merupakan rasio yang mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal atau pemegang ekuitas. Jadi, pada materi 10 ini, kesimpulannya adalah menegaskan bahwa fungsi keuangan berperan strategis dalam perancangan dan pengelolaan fasilitas. Karena memang keberhasilan suatu perusahaan juga harus didukung dengan keputusan finansial yang rasional dan berorientasi jangka panjang. Nah, pada materi 10 ini, berikut merupakan beberapa buku ataupun jurnal yang dikutip sebagai referensi. Baik teman-teman semuanya, untuk pemaparan pada modul terakhir atau modul 10 yaitu Keuangan dan Kinerja Bisnis pada Praktikum PTLF sudah selesai. Tetap semangat untuk teman-teman praktikan semuanya. Kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses menuju versi terbaik dirimu. Terima kasih. Baik teman-teman praktikan semuanya, pada simulasi software ini kita akan membahas pengolahan data pada modul terakhir. Namun sebelum kita masuk ke pengolahan datanya, diharapkan untuk teman-teman praktikan mempersiapkan data-data yang diperlukan, seperti yang disampaikan pada bagian pemaparan materi, contohnya mulai dari rekapitulasi luas lantai ataupun routing sheet dan lain sebagainya. Baik, kita mulai ke tabel pertama yaitu investasi dan depresiasi. Nah, di tabel ini terdiri dari beberapa informasi pada kepala tabel. Yang pertama ada jenis aktiva. Nah, untuk
Aktiva ini adalah aset yang dimiliki perusahaan, teman-teman. Jadi aset ini digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar, aktiva itu terdiri dari aktiva tetap dan tidak tetap, atau sering disebut juga dengan aset yang berwujud dengan umur ekonomis itu setidaknya 1 tahun. Jadi asetnya ada wujudnya, contohnya seperti bangunan ataupun mesin-mesin produksi. Sementara untuk aktiva lancar, itu merupakan aset yang dapat dicairkan atau dapat digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kas. Nah, tapi pada perhitungan ini, teman-teman hanya perlu fokus pada aktiva tetap saja. Jadi nanti di bagian jenis aktiva ini, isinya adalah aktiva tetap. Kenapa? Karena aktiva tetap ini nanti akan mengalami penyusutan atau depresiasi. Sementara untuk aktiva lancar itu tidak mengalami penyusutan. Nah, lalu pada di jenis aktiva ini, aktiva yang wajib untuk teman-teman cantumkan adalah tanah, kemudian bangunan terbuka dan tertutup, jalan, dan juga mesin-mesin produksi. Ini wajib untuk dicantumkan. Lalu selebihnya untuk jenis aktiva bisa teman-teman sesuaikan dengan perusahaan teman-teman. Contohnya perlu forklift atau handlift sekian banyak, ataupun perlu dipertimbangkan di bagian perkantorannya, butuh meja rapat, butuh loker, dan lain sebagainya. Atau mungkin di modul sebelumnya teman-teman sudah pernah menghitung jumlah apar yang ideal untuk suatu perusahaan dengan luas lantai sekian itu berapa sih? Nah, itu boleh dimasukkan di sini di jenis aktiva. Kemudian di sini ada bagian jumlah atau standar. Nah, untuk tanah, bangunan terbuka, dan bangunan tertutup itu didapatkan dari rekapitulasi luas lantai. Jadi nanti satuannya adalah meter kuadrat. Untuk tanah itu di sini total luas lantai keseluruhan, sedangkan untuk bangunan terbuka dan tertutup di bagian sini luas lantainya. Kemudian untuk jalan itu didapat dari mana? Jalan itu bisa didapat dari jumlah tanah yang dibutuhkan dikali dengan 300%. Nah, 300% itu adalah persenan allowance per meter kuadrat yang teman-teman sudah dijelaskan pada modul perhitungan luas lantai sebelumnya. Nah, untuk mesin-mesin produksi jumlah itu didapat dari mana? Itu bisa diambil dari MPVC atau floating sheet. Jadi itu nanti disesuaikan aja teman-teman. Kalau mau ambil dari MPVC bisa, floating sheet juga bisa. Nah, selebihnya teman-teman bisa sesuaikan untuk jumlah dari masing-masing jenis aktivanya. Jika teman-teman menggunakan atau memasukkan alat pemadam kebakaran di jenis aktiva ini, jumlahnya juga bisa di link aja dari hasil pengolahan data sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada umur. Nah, umur ini konteksnya adalah umur ekonomis dari aktivanya, atau umur di mana aktiva ini masih bisa beroperasi atau digunakan secara efektif dan efisien. Nah, umur ini bisa teman-teman cari referensinya di internet.
Contohnya nih untuk beberapa mesin produksi, kira-kira umur ekonomis atau masa pakainya berapa tahun sih? Gitu. Nah, lalu untuk harga untuk tanah dan juga bangunan, ini nanti bisa mengacu pada data yang sudah diberikan. Nah, ini perlu teman-teman sesuaikan ya dengan lokasi perusahaan teman-teman. Contohnya nih, di responsi sebelumnya, lokasi yang paling strategis yang teman-teman dapatkan itu misalnya adalah Sumedang. Nah, nanti harga tanah, kemudian harga bangunan terbuka dan tertutupnya, itu mengikuti dari data yang sudah diberikan. Begitu juga dengan harga pada bagian mesin. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan data yang sudah diberikan di bagian data mesin. Nah, di sini disesuaikan dari sini. Nah, selanjutnya untuk nilai sisa. Nah, nilai sisa ini adalah estimasi nilai aset atau nilai dari aktiva itu pada akhir umur ekonomisnya atau pada akhir masa pakainya. Nah, pada pemaparan materi ini, untuk rincian nilai sisa dapat dihitung dengan 10% dikalikan dengan harga. Nah, sebenarnya untuk besaran 10% ini bukan merupakan standar akuntansi tertentu, tapi 10% ini sering digunakan dalam buku akuntansi atau perencanaan investasi. Jadi 10% ini lebih ke mewakili nilai jual aktiva setelah masa pakai. Gitu. Jadi 10% dikali dengan harga. Hal ini sama konteksnya, misalkan jika teman-teman membeli suatu mesin itu punya masa pakai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun teman-teman mau jual mesin itu, otomatis untuk harga jual teman-teman biasanya akan lebih kecil dari harga beli teman-teman. Nah, untuk nilai sisa itu kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, untuk total harga di sini dapat diperoleh dari mengalihkan jumlah dengan harga. Kemudian untuk total nilai sisa itu didapatkan dengan mengalihkan 10% dengan total harga. Jadi nanti tinggal di drag ke bawah aja ya teman-teman. Kemudian untuk depresiasi itu didapatkan dari pengurangan antara total harga dengan total nilai sisa, lalu hasilnya dibagi dengan umur. Nah, kalau teman-teman notice di sini di bagian umur ataupun nilai sisa ataupun total nilai sisa pada tanah itu kenapa kosong, hingga depresiasi juga kosong. Jadi, tanah itu walaupun dia aktiva tetap, tapi dia tidak mengalami penyusutan, teman-teman. Jadi, berbeda dengan mesin yang setelah beberapa tahun pakai ada beberapa part yang aus mungkin, atau bangunan ketika beberapa tahun sudah digunakan ada beberapa bagian yang rusak. Nah, tanah itu tidak seperti itu. Tanah itu tidak aus dan tidak mengalami penyusutan karena tanah itu tidak ada batas waktu penggunaannya. Makanya teman-teman bisa lihat di umur ini di bagian tanah itu kosong. Jadi, karena tanah tidak memiliki umur ekonomis atau waktu penggunaan, itu mengakibatkan tanah tidak memiliki nilai sisa dan tidak
mengalami penyusutan atau depresiasi. Itu. Nah, dari situ nanti bisa ditotal. Untuk total investasi itu didapat dari total harga, disam aja. Kemudian untuk total depresiasi itu didapatkan dari hasil penjumlahan depresiasinya. Gitu, teman-teman. Selanjutnya ada tabel kedua, yaitu pola pengembalian kredit. Nah, di sini juga terdapat beberapa informasi mulai dari tahun. Di sini diasumsikan bahwasanya pinjaman ini berlangsung selama 5 tahun ke depan. Tapi di sini teman-teman perlu data tahun ke-0 untuk tahu besaran awal pinjamannya itu berapa. Lalu di sini ada pinjaman. Pinjaman pada tahun ke-0 adalah yang tadi, pinjaman awal atau bisa dibilang juga dengan hutang awal. Sementara untuk pinjaman pada tahun-tahun berikutnya itu merupakan sisa hutang setelah dikurangi dengan angsuran pokok. Kemudian ada bunga kredit. Di sini merupakan biaya penggunaan uang dari pinjaman tadi yang dibayarkan ke bank. Jadi biasanya semakin besar pinjamannya, maka bunga kreditnya juga akan semakin besar. Selanjutnya ada angsuran pokok. Di sini adalah cicilan yang mengurangi sisa pinjaman tadi. Lalu untuk pembayaran adalah besaran yang harus dibayarkan setiap tahunnya itu berapa. Kita masuk ke pengolahan data, di mana untuk pinjaman pada tahun ke-0 itu didapatkan dengan mengalihkan total investasi dikali 20%. Jadi total investasi ini bisa teman-teman link aja langsung ke tabel 1 di bagian total investasi. Lalu untuk 20% ini adalah asumsi yang menunjukkan dana investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman atau dana hutang tadi. Sedangkan sisanya itu berasal dari modal sendiri. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Lalu dari pinjaman tahun ke-0, karena memang itu masih awal, mengakibatkan untuk bunga kredit, angsuran pokok, dan pembayarannya itu juga masih 0. Selanjutnya kita hitung bunga kredit pada tahun pertama. Ini bisa didapatkan dengan mengalihkan pinjaman pada tahun ke-0 dengan 7%. Nah, selanjutnya kita hitung pembayaran dulu di sini, teman-teman, menggunakan formula atau fungsi PMT atau bisa disebut juga dengan payment. Nah, fungsi ini kita gunakan untuk menghitung jumlah pembayaran kredit secara periodik. Per tahunnya itu harus berapa. Nah, di sini PMT itu sendiri terdiri dari rate atau bunga kredit tadi. Kemudian di sini N per itu adalah jumlah periode pembayarannya tadi 5 tahun. Kemudian di sini ada present value. Present value itu adalah pinjaman atau hutang awal. Makanya di sini kita lock atau kita kunci untuk D4 atau pinjaman pada tahun ke-0. Jadi nanti didapatkan untuk biayanya ini 8 miliar sekian untuk dibayarkan setiap tahunnya. Lalu yang terakhir ada angsuran pokok. Angsuran pokok pada tahun pertama ini didapatkan dengan mengurangi pembayaran pada tahun pertama dengan bunga kredit pada tahun pertama. Nah, selanjutnya untuk menghitung pinjaman pada tahun pertama itu didapatkan dari mengurangi pinjaman pada tahun ke-0 dengan angsuran pokok pada tahun pertama. Kemudian untuk bunga kredit pada tahun kedua itu didapatkan dari mengalihkan pinjaman pada tahun pertama dengan 7%. Lalu teman-teman hitung pembayaran seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baru untuk angsuran pokok periode kedua itu didapatkan dari mengurangi pembayaran pada tahun kedua dengan bunga kredit pada tahun kedua. Jadi polanya teman-teman hitung pinjaman dulu, kemudian bunga kredit,
pembayaran, baru yang terakhir adalah angsuran pokok. Lalu ada tabel 3 dan 4 untuk perhitungan biaya bahan langsung dan tidak langsung. Namun sebelum memasuki pengolahan datanya, teman-teman perlu fokus ke tabel yang ini dulu. Jadi di sini ada perhitungan jam kerja, sehingga nanti diperoleh untuk jumlah jam kerja per tahunnya berapa. Ini sudah teman-teman hitung sebelumnya di perhitungan KPT, jadi bisa dipindahin aja untuk mempermudah nanti dalam pengolahan datanya. Lalu di sini ada tahun untuk 5 tahun ke depan, jadi nanti disesuaikan dengan penugasan teman-teman, berarti mulai dari 2027 hingga ke 2031. Nah, selanjutnya di sini ada kapasitas. Kapasitas ini didapatkan dari KPT per tahun untuk masing-masing tahunnya. Ini didapat dari perhitungan KPT. Jadi nanti tinggal di link aja untuk KPT per tahun dari setiap tahunnya. Lalu selanjutnya ada KP. KP ini merupakan kapasitas per jam per periode. Jadi didapatkan dari membagi antara KPT per tahun dengan KPT per jam secara keseluruhan. Jadi contohnya untuk KP pada tahun 2026, berarti membagi antara kapasitas per tahun di tahun 2026 dengan KPT per jam keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada rasio KPT. Nah, untuk rasio KPT sendiri itu didapatkan dari KAP per periode dibagi dengan KAP pada periode terakhir. Contohnya untuk rasio KPT di tahun 2026 itu didapatkan dengan membagi KAP di tahun 2026 dengan KAP pada 2030. Contoh lagi mungkin di rasio KPT tahun 2027 itu didapatkan dengan membagi KAP pada tahun 2027 dengan KAP pada tahun terakhir. Nah, sementara untuk rasio KPT di tahun terakhir, yaitu di tahun 2030, itu bisa didapatkan dengan membagi antara KAP pada tahun 2030 dengan KAP pada tahun 2030 itu sendiri. Sehingga didapatkan rasio KPT-nya itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengolahan data untuk perhitungan biaya bahan langsung. Nah, di sini ada komponen, tentunya komponen yang menyusun benda kerja teman-teman. Nanti disesuaikan dengan benda kerja teman-teman. Selanjutnya ada harga per bentuk. Ini didapatkan dari data yang sudah diberikan, jadi nanti tinggal di link aja untuk harga per bentuk dari masing-masing komponen itu berapa. Contohnya sini. Kemudian untuk perhitungan dari tahun pertama hingga tahun keempat itu bisa kita dapat, tapi yang pertama perlu dilakukan pengolahan datanya adalah tahun kelima terlebih dahulu. Jadi untuk tahun kelima ini didapatkan dari luas lantai gudang bahan baku, yaitu dengan mengalihkan produksi per jam dalam unit dengan jumlah jam kerja per tahun. Jadi jumlah jam kerja per tahun kan ini ya teman-teman 1920. Sementara untuk produksi per jam dalam unit itu bisa didapatkan dari perhitungan sebelumnya di bagian luas lantai gudang bahan baku di sini. Jadi nanti di link untuk tahun kelima seperti itu. Jadi produksi per jam dalam unit dibagi dengan jumlah jam kerja per tahun. Disesuaikan untuk komponen yang lain gitu. Nah, lalu
Untuk tahun pertama bisa kita dapatkan dengan mengalihkan rasio KPT pada tahun pertama yaitu 2026 dikali dengan tahun kelima. Begitu juga untuk komponen lain. Itu dikalikan antara rasio KPT pada tahun 2026 dengan tahun kelima. Nah, untuk tahun kedua sebenarnya sama seperti tahun pertama, tapi yang membedakan adalah yang digunakan rasio KPT pada tahun kedua, yaitu 2027. Nah, begitu juga sampai ke tahun keempat. Nah, lalu untuk harga tahun di sini, harga tahun pertama hingga kelima, itu bisa didapatkan. Yang pertama, untuk harga tahun pertama itu didapatkan dari harga per bentuk dikali dengan tahun pertama. Kemudian untuk harga tahun kedua juga sama, harga per bentuk dikali dengan tahun kedua. Sehingga nantinya didapatkan total untuk masing-masing harga per tahun dari harga tahun pertama hingga ke harga tahun kelima. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengolahan data pada tabel keempat, yaitu perhitungan biaya bahan tidak langsung. Nah, untuk komponen di sini merupakan komponen tambahan yang terlibat di benda kerja teman-teman. Untuk harga per bentuk juga masih sama, itu nanti ngelink aja ke data yang sudah diberikan. Lalu sama seperti tabel 3, kita masuk ke tahun kelima terlebih dahulu. Yang membedakan antara perhitungan bahan langsung dan tidak langsung itu di tahun kelima ini. Tadi kan untuk bahan langsung itu mengalihkan antara produksi per jam dalam unit dengan jumlah jam kerja per tahun. Nah, kalau untuk bahan tidak langsung ini, kita kalikan antara KPT per jam yang secara keseluruhan, di sini 246, dikalikan dengan jumlah jam kerja per tahun. Ini bisa teman-teman langsung link ke sini juga nggak masalah. Nah, selanjutnya untuk perhitungan tahun pertama hingga tahun keempat itu sebenarnya sama seperti perhitungan pada bahan langsung. Ini contohnya, kita kalikan rasio KPT pada tahun pertama itu 2026 dengan tahun kelima. Lalu untuk harga tahun juga sama, itu didapatkan dengan mengalihkan harga per bentuk dengan tahunnya. Sehingga nanti didapatkan juga total harga per tahun dari tahun pertama hingga tahun kelima untuk biaya bahan tidak langsung. Lalu selanjutnya ada tabel 5 dan 6. Nah, tabel 5 dan 6 ini berkenaan dengan biaya tenaga kerja. Untuk tabel 5 itu perhitungan biaya tenaga kerja tidak langsung, sementara untuk tabel ke-6-nya itu merupakan biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini teman-teman tidak perlu menyusun ulang. Jadi karena di modul 8 sudah teman-teman susun untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung ini, jadi nanti bisa dipindahkan aja langsung untuk tabel kelima dan keenam ini. Lalu terdapat tabel 7 yaitu perhitungan harga pokok penjualan atau HPP atau sering dikenal juga dengan COGS atau Cost of Goods Sold. Jadi di perhitungan HPP terdiri dari pengolahan data untuk HPP-nya, kemudian harga jual, HPP per unit, dan juga harga jual per unit. Jadi kita masuk ke pengolahan data untuk HPP terlebih dahulu. Di sini di poin pertama ada bahan langsung. Bahan langsung ini didapatkan dari tabel 3 dan 4, tepatnya di total harga pada bahan langsung. Jadi di bagian ini teman-teman, untuk total harga dari tahun pertama hingga ke tahun kelima. Nanti bisa langsung di link aja. Kemudian yang poin kedua ada buruh langsung atau tenaga kerja langsung. Ini didapatkan dari tabel 5 dan 6
di total biaya buruh langsung atau tenaga kerja langsung. Nah, kalau di sini teman-teman notice untuk biaya tenaga kerja ini kenapa sama untuk setiap tahunnya. Memang untuk idealnya biaya buruh ini seharusnya kan naik ya setiap tahunnya, karena bisa aja terjadinya kenaikan upah minimum ataupun ada inflasi atau ada kenaikan tunjangan. Nah, namun untuk memudahkan pengolahan data, jadi kita asumsikan untuk biaya buruh ini dari tahun ke tahun itu akan sama. Selanjutnya pada poin ketiga ada overhead pabrik. Terdiri dari yang pertama ada bahan tidak langsung. Ini juga mengacu pada tabel ketiga dan 4, tepatnya di total harga untuk bahan tidak langsung. Lalu untuk buruh tidak langsung juga didapatkan dari tabel 5 dan 6 di total biaya buruh tidak langsung. Lalu di sini ada listrik kantor dan penerangan, listrik mesin, pam, bahan bakar. Nah, ini besaran biayanya bisa teman-teman asumsikan atau teman-teman cari referensinya di internet. Sekiranya untuk sebuah perusahaan dalam 1 tahun itu biasanya menghabiskan berapa biayanya untuk listrik, untuk pam atau untuk bahan bakar. Nah, ini juga diasumsikan sama ya teman-teman dari tahun pertama hingga tahun kelima besaran biayanya. Kemudian poin ketujuh ada asuransi. Nah, asuransi ini didapatkan dari mengalihkan antara buruh langsung dengan 10%, lalu mengalihkan antara buruh tidak langsung dengan 10%, lalu hasilnya itu dijumlahkan. Nah, persentase 10% ini digunakan karena dalam akuntansi biaya, asuransi itu kan bagian dari beban tenaga kerja. Nah, umumnya itu berkisar antara 5 hingga 15% dari gaji. Nah, di praktikum ini kita menggunakan 10% gitu. Lalu untuk pajak bumi dan bangunan, maintenance, telepon, lain-lain juga bisa diasumsikan dan dicari referensinya di internet dengan asumsi masih sama untuk tahun pertama dan tahun kelima itu besarannya sama. Lalu untuk depresiasi, di sini didapatkan dari total depresiasi pada tabel pertama. Kemudian di sini ada ongkos material handling. Nah, ini didapatkan dari olah data OMH sebelumnya. Jadi bisa teman-teman langsung link aja nanti di bagian total ongkos atau total OMH-nya gitu. Lalu dari biaya-biaya tersebut nantinya kita akan mendapatkan total biaya pabrikasinya. Jadi total biaya pabrikasi untuk setiap tahunnya itu didapatkan dengan menjumlahkan antara mulai dari bahan langsung hingga ke OMH tadi. Lalu untuk perhitungan HPP di poin keempat dan 5 di sini ada persediaan WIP di awal dan akhir tahun, kemudian ada persediaan barang jadi di awal dan akhir tahun. Nah, dalam perhitungan ini diasumsikan bahwa seluruh produk yang diproduksi ya teman-teman, dalam satu periode itu langsung selesai dan langsung terjual pada periode yang sama. Sehingga nantinya tidak terdapat persediaan barang setengah jadi atau WIP maupun barang jadinya, sehingga nanti nilai persediaannya adalah 0. Nah, di sini teman-teman lihat untuk persediaan WIP ataupun persediaan barang jadi itu sama-sama 0. Sehingga nanti di sini harga pokok produksinya itu sama dengan total biaya fabrikasi. Nah, ini juga didapat dari total biaya fabrikasi. Sama untuk harga pokok penjualan, karena persediaan barang jadinya itu 0, maka untuk harga pokok penjualan itu didapat dari total biaya fabrikasi juga. Lalu selanjutnya,
Di sini ada perhitungan harga jual, yaitu dapat dicari dengan HPP ditambah PPN dan juga ditambah profit. Nah, pertama kita hitung PPN terlebih dahulu. PPN itu didapat dari HPP dikali dengan 100%. Jadi di sini mengalikan antara HPP sebelumnya di sini dengan 11% karena besaran dari PPN itu 11%. Lalu untuk profit di sini bisa mengalikan antara HPP dengan 50%. Jadi profitnya kita setting 50%. Sebenarnya idealnya di sebuah perusahaan itu untuk profit berkisar antara 30 hingga 35%. Namun karena di sini demand kita banyak, jadi kita setting untuk profitnya itu di 50%. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan harga penjualan, yaitu dengan cara menjumlahkan HPP dengan PPN dan juga profit, sehingga nanti didapat harga penjualan untuk setiap tahunnya itu berapa. Lalu di sini ada HPP per unit. Nah, HPP per unit ini dapat dicari dengan membagi antara HPP dengan jumlah produksi. Nah, di sini untuk jumlah produksi per tahun itu bisa didapatkan dari KPT per tahun. Jadi nanti di link ke perhitungan KPT teman-teman. Dan sebelumnya sudah menghitung KPT. Nah, KPT per tahun di sini itu berperan sebagai jumlah produksi per tahun. Sehingga nanti didapatkan untuk HPP per unit dengan cara membagi antara HPP dengan jumlah produksi per tahun. Begitu juga hingga ke tahun terakhir. Lalu di sini yang terakhir ada harga jual per unit. Nah, harga jual per unit ini didapatkan dengan membagi harga jual dengan jumlah produksi. Jadi di sini bisa langsung dibagi antara harga penjualan dengan jumlah produksi per tahun. Nah, untuk HPP per unit itu bisa dibilang adalah harga pabrikannya. Sementara untuk harga jual per unit itu adalah harga yang sudah include dengan PPN maupun profit dari perusahaan. Tuh. Lalu untuk tabel ke-8 yaitu income statement atau laporan laba rugi. Nah, untuk income statement itu terdiri dari penjualan, kemudian HPP dan juga beban komersil. Nah, yang pertama ini adalah penjualan. Nah, untuk penjualan itu didapatkan dari tabel 7 pada perhitungan HPP, tepatnya di bagian harga penjualan. Baik untuk tahun pertama hingga tahun kelima nanti langsung di link aja. Selanjutnya ada HPP atau CLGS, ini juga didapat dari tabel 7, tepatnya di bagian HPP di sini. Jadi nanti di link untuk tahun pertama hingga tahun terakhir. Lalu, dari penjualan dan HPP tersebut, kita akan mendapatkan laba kotor. Nah, laba kotor ini didapatkan dari mengurangi penjualan dengan HPP. Ini nanti sama untuk tahun-tahun selanjutnya rumusnya, jadi nanti tinggal tarik aja ke samping. Lalu untuk yang ketiga di sini ada beban komersil. Nah, untuk beban komersil ini terdiri dari beban administrasi dan beban pemasaran. Nah, ini juga bisa teman-teman asumsikan atau teman-teman cari referensinya di internet untuk biaya dari beban administrasi dan pemasaran ini. Lalu, ini juga sama kita asumsikan untuk dari tahun ke tahun itu besarannya sama ya teman-teman. Nah, dari beban administrasi dan beban pemasaran tadi, didapatkan total biaya untuk beban komersilnya, yaitu dengan menjumlahkan beban administrasi dengan
beban pemasaran. Lalu selanjutnya ada laba operasi atau usaha atau disebut juga dengan EBIT, yaitu Earnings Before Interest and Taxes. Jadi dapat dikatakan laba ini adalah laba sebelum dikenakan bunga dan juga pajak. Nah, laba operasi atau usaha ini bisa didapatkan dengan mengurangi laba kotor dengan total beban komersil. Begitu juga untuk perhitungan di tahun-tahun selanjutnya. Setelah itu kita hitung untuk beban bunganya. Nah, beban bunga ini didapatkan dari bunga kredit pada tabel kedua di pola pengembalian kredit. Nah, di sini teman-teman, di bunga kreditnya. Nah, untuk beban bunganya seperti itu. Lalu, di sini ada laba sebelum pajak atau EBT. Nah, EBT ini adalah earnings before tax. Jadi, laba sebelum pajak, tapi dia sudah dikurangi dengan bunga. Oleh karena itu, cara menghitung EBT ini adalah dengan mengurangi laba operasi atau usaha dengan beban bunga per tahunnya itu berapa. Lalu, sebelum kita hitung laba yang sudah dikenakan dengan pajak atau laba bersih, kita perlu tahu beban pajaknya berapa, besaran pajaknya berapa. Nah, di sini terdapat PPh dan PPN. Untuk PPh sendiri atau pajak penghasilan itu sebesar 20% yang didapatkan dari mengalihkan antara EBT dengan 20%. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama, mengalihkan EBT per tahunnya dengan 20%. Sementara untuk PPN atau pajak pertambahan nilainya itu sebesar 11%. Nah, ini didapatkan dengan mengalihkan EBT dengan 11%. Sama untuk tahun-tahun selanjutnya juga rumusnya. Nah, setelah kita tahu besaran pajaknya berapa, kita baru bisa menghitung laba bersih. Nah, laba bersih ini didapatkan dari pengurangan antara EBT dikurangi dengan PPh dan dikurangi dengan PPN. Lalu di sini ada tabel 9 yaitu cash flow atau arus kas. Nah, arus kas itu terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Yang pertama ada pemasukan atau inflow. Nah, untuk pemasukan, yang pertama ada pinjaman kredit. Nah, di sini pinjaman kredit itu didapatkan dari tabel kedua pada pengolahan data pola pengembalian kredit, tepatnya di bagian pinjaman tahun ke-0. Di sini ya teman-teman untuk pinjaman kredit. Nah, untuk pinjaman kredit itu karena memang itu merupakan hutang awal, jadi untuk dana yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan itu hanya pada tahun ke-0, jadi pada tahap inisiasinya saja. Sedangkan untuk tahun selanjutnya itu sudah mulai adanya penjualan. Lalu untuk modal sendiri itu didapatkan dari total investasi dikurangi dengan pinjaman kredit. Jadi total investasi pada tabel pertama itu dikurangi dengan pinjaman kredit. Lalu di sini ada laba bersih. Nah, laba bersih pada tahun ke-0 tentunya masih 0 karena memang perusahaan masih belum mendapatkan laba. Sementara untuk tahun selanjutnya, laba bersih itu didapatkan dari tabel 8. Dari sini ya teman-teman untuk tahun pertama hingga tahun ke-5. Nah, selanjutnya di sini ada depresiasi. Nah, depresiasi itu didapatkan dari total depresiasi pada tabel pertama. Nah, dari pemasukan tadi
nantinya akan didapatkan total pemasukan. Jadi didapatkan total pemasukan dengan cara menjumlahkan dari pinjaman kredit hingga ke depresiasi. Begitu juga hingga tahun ke-5. Lalu untuk pengeluaran, di sini ada investasi. Nah, investasi itu didapatkan dari total pengeluaran dan hanya terjadi di tahun ke-0 aja karena itu masih tahap inisiasi atau tahap awal perusahaan gitu. Kemudian untuk angsuran pokok kredit ini didapatkan dari tabel 2, teman-teman. Di bagian angsuran pokok. Nah, di sini teman-teman. Bisa dilihat di sini angsuran pokok untuk tahun ke-0 itu 0, sementara untuk tahun selanjutnya ini ada besarannya. Nah, ini juga berlaku untuk di cash flow. Jadi, angsuran pokok pada tahun ke-0 itu 0. Nah, dari investasi dan angsuran pokok kredit, itu nanti didapatkan total pengeluaran. Nah, total pengeluaran ini didapatkan dengan menjumlahkan investasi dan angsuran pokok kredit. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pemasukan dikurangi dengan pengeluaran atau selisih dari pemasukan dan pengeluaran. Nah, di sini untuk pemasukan dan selisih dari pemasukan dan pengeluaran di tahun ke-0 itu masih 0 karena jumlah pemasukan dan jumlah pengeluarannya itu sama. Sementara untuk tahun pertama itu bisa didapatkan dari total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga didapatkan dari total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Lalu di sini ada kas awal. Nah, kas awal di tahun ke-0 dan tahun pertama itu nilainya adalah 0. Nah, hal ini disebabkan karena pada tahun ke-0 itu seluruh dana yang masuk itu langsung habis digunakan untuk investasi awal. Jadi, tidak ada kas yang tersisa. Nah, sementara pada tahun pertama, kas awal itu dianggap berasal dari sisa kas tahun sebelumnya, yaitu tahun ke-0. Nah, karena kas akhirnya tahun ke-0 itu 0, maka kas awal di tahun pertama itu juga 0. Nah, sementara untuk kas awal pada tahun kedua itu didapatkan dari selisih antara pemasukan dan pengeluaran di tahun ke-0 ditambah dengan selisih pemasukan dan pengeluaran pada tahun pertama. Lalu untuk tahun ketiga, untuk kas awal di tahun ketiga, itu didapatkan dengan menjumlahkan selisih dari pemasukan dan pengeluaran pada tahun pertama dengan tahun kedua. Begitu selanjutnya hingga tahun terakhir. Nah, sementara untuk kas akhir itu didapatkan dengan menjumlahkan antara selisih dari pemasukan dan pengeluaran dengan kas awal pada masing-masing tahunnya. Nah, kas akhir di tahun ke-0 itu kenapa 0? Karena memang untuk selisih pemasukan dan pengeluaran dan kas awalnya itu bernilai 0, sehingga kas akhirnya juga 0. Selanjutnya di tabel 10 ada perhitungan balance sheet atau perhitungan untuk neraca. Nah, di sini pada bagian kegiatan itu terdiri dari aktiva lancar atau bisa disebut juga dengan aktiva tidak tetap, kemudian aktiva tetap, lalu ada kewajiban lancar dan modal. Nah, di sini kita masuk ke aktiva lancar terlebih dahulu. Di sini untuk kas itu didapatkan dari kas akhir pada tabel ke-9.
Jadi di bagian sini ya teman-teman, untuk tahun pertama hingga ke tahun kelima. Lalu untuk piutang di sini dari tahun pertama dan tahun kelima itu nilainya adalah 0 karena diasumsikan bahwa seluruh transaksi penjualan itu dilakukan secara tunai tanpa adanya sistem kredit. Kemudian untuk persediaan WIP dan barang jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu nilainya 0. Sehingga nanti didapatkan untuk total aktiva lancarnya, didapatkan dengan menjumlahkan antara kas, piutang, hingga persediaan barang jadi dan juga setengah jadi. Jadi didapatkan untuk total aktiva lancar per tahunnya berapa. Lalu di sini ada aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap itu di bagian tanah. Nah, tanah ini didapatkan dari tabel pertama di bagian total harga tanah. Jadi di sini teman-teman untuk total harga tanah. Lalu untuk selanjutnya adalah bangunan. Nah, bangunan juga didapatkan dari tabel pertama. Jadi, tabel pertama itu menjumlahkan antara total harga di bangunan terbuka, tertutup, dan juga jalan. Jadi, untuk bangunan di sini itu adalah penjumlahan dari bangunan terbuka dan tertutup dan juga jalan pada tabel pertama. Lalu, di sini ada mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini juga berasal dari tabel pertama. Jadi, di tabel pertama itu bisa teman-teman jumlahkan untuk total harga mulai dari jenis-jenis aktiva kecuali dari tanah, bangunan terbuka, bangunan tertutup, dan jalan. Jadi kalau di sini di penugasan ini contohnya saya menjumlahkan dari forklift hingga ke jenis aktiva terakhir yaitu interactive whiteboard gitu. Nah, lalu di sini ada total. Total ini didapatkan dengan menjumlahkan antara tanah, bangunan, dan juga mesin dan peralatan. Selanjutnya di sini ada bagian dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, di tahun pertama ini didapatkan dari total depresiasi pada tabel pertama. Lalu untuk tahun kedua itu didapatkan dari penjumlahan dikurangi akumulasi depresiasi pada tahun pertama. Kemudian untuk tahun ketiga itu didapatkan dari penjumlahan antara tahun kedua dengan tahun pertama. Untuk tahun keempat juga sama, didapatkan dari penjumlahan tahun ketiga dengan tahun pertama. Begitu seterusnya sampai tahun kelima. Sehingga nantinya didapatkan untuk total aktiva tetapnya adalah dengan cara mengurangi total dengan dikurangi akumulasi depresiasi. Begitu juga untuk tahun selanjutnya, tahun terakhir. Nah, selanjutnya didapatkan total aktivanya dengan menjumlahkan antara aktiva lancar atau aktiva tidak tetap di sini dengan total aktiva tetapnya. Lalu selanjutnya di sini ada kewajiban lancar. Nah, di kewajiban lancar ini untuk hutang lancar dan kewajiban jangka panjangnya itu nilainya 0. Sementara untuk hutang usaha ini didapatkan dari tabel 2, tepatnya pada bagian pinjaman. Di sini untuk hutang usahanya. Lalu dari hutang usaha tadi kita masuk ke total kewajiban. Dari total kewajiban ini didapatkan dengan menjumlahkan hutang lancar hingga ke hutang usaha. Lalu selanjutnya ada modal. Nah, di bagian modal saham ini
didapatkan dengan mengalihkan antara total investasi dengan 80%. Untuk tahun selanjutnya juga sama, mengalihkan total investasi dengan 80%. Lalu selanjutnya ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini didapatkan dari tabel 8 di bagian laba bersih. Tuh, jadi nanti di link aja dari tahun pertama hingga tahun terakhirnya. Sehingga nantinya didapat untuk total modalnya, yaitu dengan menjumlahkan modal saham ditambah dengan laba ditahan. Lalu yang terakhir di sini ada total kewajiban dan modal. Ini bisa didapatkan dengan menjumlahkan antara total kewajiban dengan total modalnya dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Kemudian di sini terdapat tabel 11, yaitu perhitungan BEP atau break even point. Nah, untuk perhitungan BEP ini sebenarnya terdiri dari dua pokok perhitungan. Yang pertama ada fixed cost atau ongkos tetap dan variable cost atau ongkos berubah. Namun di sini sebelum masuk ke pembahasan tersebut, di sini ada penjualan. Penjualan dari tahun pertama hingga tahun kelima itu didapatkan dari tabel 7, tepatnya pada bagian harga penjualan. Nah, di sini teman-teman, untuk harga penjualan pada tahun pertama hingga tahun terakhir. Lalu kita masuk ke bagian fixed cost. Nah, untuk bagian fixed cost ini dari bagian buruh tidak langsung hingga ke depresiasi itu bisa didapatkan dari tabel 7. Nah, di sini teman-teman. Jadi nanti tinggal di link aja. Untuk yang dibutuhkan adalah buruh tidak langsung, list kantor dan penerangan, PAM hingga depresiasi. Sementara untuk beban administrasi, beban pemasaran, dan beban bunga itu didapatkan dari tabel 8. Jadi di bagian sini teman-teman untuk beban administrasi, pemasaran, dan beban bunga. Sehingga nantinya dari biaya-biaya tersebut didapatkan total fixed cost-nya dengan menjumlahkan mulai dari yang tadi buruh tidak langsung hingga ke beban bunga. Lalu selanjutnya ada perhitungan untuk variable cost. Nah, untuk variable cost ini sendiri di bagian bahan langsung, kemudian bahan tidak langsung hingga ke OMH, itu juga bisa didapatkan dari tabel 7. Nah, di bagian sini nanti di link aja teman-teman. Lalu untuk bagian pengiriman, ini didapatkan dari total beban komersil pada tabel ke-8. Jadi di sini teman-teman ini pengiriman, untuk pengiriman. Lalu untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, ini didapat dari tabel 8. Tepatnya di bagian dikurangi PPh dan PPN. Di bagian sini teman-teman, nanti di link. Lalu dari biaya-biaya tersebut nanti akan didapatkan total variable cost dengan cara menjumlahkan dari bahan langsung hingga ke pajak pertambahan nilai. Nah, dari situ kita baru bisa mendapatkan break even point-nya, yaitu dengan cara minus untuk total fixed cost atau total ongkos tetap dibagi dengan 1 dikurangi dengan penjualan, kemudian dibagi dengan total dari variable cost.
Sama untuk setiap tahunnya juga rumusnya seperti itu. Minus dari total fixed cost, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi penjualan dikali dengan total dari variable cost. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan BEP untuk unitnya dengan cara membagi antara break-even point dengan di tabel 7 ini ada, nah, dibagi dengan HPP. Jadi untuk BEP per unit itu didapatkan dari BEP dibagi dengan HPP, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada tabel ke-12, yaitu tabel untuk perhitungan payback period. Nah, di sini ada tahun, mulai dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Kemudian di sini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini didapatkan dari total pengeluaran pada tabel 9 atau cash flow di bagian sini, teman-teman. Kemudian di sini ada pemasukan. Nah, pemasukan ini terdiri dari net profit dan depresiasi. Nah, untuk net profit dan depresiasi di tahun ke-0 itu nilainya masih 0. Sementara untuk net profit pada tahun pertama itu didapatkan dari tabel 8, tepatnya di bagian laba bersih. Jadi teman-teman mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Sementara untuk depresiasi itu didapatkan dari total depresiasi, atau teman-teman bisa link ke tabel terdekat. Ini contohnya di tabel 11. Di sini sama depresiasi juga. Nah, kemudian di sini ada net cash flow. Nah, untuk tahun ke-0, net cash flow ini didapatkan dengan cara menjumlahkan antara net profit dengan depresiasi pada tahun ke-0, kemudian dikurangi dengan pengeluaran pada tahun ke-0. Sama untuk tahun pertama, net cash flow itu didapatkan dengan menjumlahkan antara net profit pada tahun pertama dengan depresiasi pada tahun pertama, lalu dikurangi dengan pengeluaran pada tahun pertama. Begitu seterusnya. Lalu untuk kumulatif net cash flow pada tahun ke-0 itu sama dengan net cash flow pada tahun ke-0. Sementara untuk tahun pertama itu didapatkan dengan menjumlahkan net cash flow pada tahun pertama dengan kumulatif net cash flow pada tahun ke-0. Contoh lagi, untuk kumulatif net cash flow tahun kedua itu didapatkan dengan menjumlahkan antara net cash flow pada tahun kedua dengan kumulatif net cash flow pada tahun sebelumnya, yaitu tahun pertama. Begitu seterusnya. Nah, lalu dari tabel ini nanti teman-teman tinggal masukin ke rumusnya aja. Nah, untuk rumusnya itu adalah payback period sama dengan 3 tahun. Ini pemisalan teman-teman untuk 3 tahun. Ditambah dengan hasil pembagian dari kumulatif net cash flow dengan net cash flow tadi. Nah, didapatkan 3 tahun ditambah dengan hasil dari pembagian tadi adalah 0,58, sehingga untuk payback periodnya didapat 3,58. Nah, nanti ini teman-teman jabarkan untuk 3,58 itu maksudnya apa sih? Oh, ternyata maksudnya 3 tahun, 5 bulan, 8 minggu. Jadi nanti teman-teman perlu berikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah tingkat pengembalian modalnya itu berada pada 3 tahun, 5 bulan, 8 minggu. Itu. Selanjutnya ada tabel ke-13, yaitu perhitungan untuk NPV. Dan di sini terdapat tabel untuk payback period di tabel 12. Ini hanya digunakan untuk perhitungan aja ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah untuk menjelaskannya gitu.
Jadi di sini untuk investasi awal itu didapatkan dari total investasi pada tabel pertama. Kemudian di sini ada net proceed untuk tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, untuk net proceed di tahun pertama itu didapatkan dengan cara net cash flow pada tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah 0,0475 atau 4,75% yang merupakan tingkat suku bunganya, kemudian dipangkatkan dengan 1. Nah, sebenarnya untuk net proceed yang kedua hingga kelima itu sama seperti pada tahun pertama, yang membedakan hanya pangkatnya saja, teman-teman. Jadi, untuk tahun kedua ini pangkatnya adalah 2. Tuh. Lalu untuk tahun kelima nih contohnya, itu membagi antara net cash flow di tahun kelima, lalu dibagi dengan 1 ditambah 0,0475, pangkatnya adalah pangkat 5. Gitu. Sehingga nantinya ada didapatkan total, untuk totalnya tinggal menjumlahkan saja dari net proceed yang pertama hingga ke yang kelima. Lalu di sini hanya sebatas informasi saja untuk tingkat suku bunganya, sehingga nanti didapatkan untuk NPV-nya dengan menjumlahkan antara total dengan investasi awal. Nah, nanti teman-teman juga perlu menyimpulkan. Nah, karena di sini NPV-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka proyek dinyatakan layak. Lalu untuk tabel 14 di sini ada perhitungan untuk IRR. Untuk bagian tahun hingga ke kumulatif net cash flow ini masih sama seperti payback period sebelumnya. Namun di sini ada tambahan discounted cash flow dengan besaran 7% dan 12%. Nah, 7 dan 12% ini merupakan tingkat diskontonya. Jadi 7% itu nanti digunakan karena merupakan nilai MARR. Jadi sebagai pengembalian minimum yang disyaratkan. Sementara untuk 12%-nya itu digunakan sebagai tingkat diskonto pembanding yang lebih tinggi gitu. Nah, di besaran yang 7% dulu, di bagian tahun ke-0 itu didapatkan dari net cash flow pada tahun ke-0. Kemudian, untuk tahun pertama itu didapatkan dari net cash flow pada tahun pertama dikali dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah 7% karena besarannya 7%, kemudian dipangkatkan 1. Lalu untuk tahun selanjutnya juga sama, yang membedakan hanya net cash flow-nya saja menyesuaikan untuk per tahunnya. Sehingga nanti didapatkan untuk jumlah dari besaran 7% ini dengan cara menjumlahkan dari tahun pertama hingga tahun kelima, lalu dikurangi dengan tahun ke-0. Lalu untuk di besaran 12% ini di bagian tahun ke-0 itu juga masih sama. Dia sama dengan net cash flow pada tahun ke-0. Kemudian untuk tahun selanjutnya sebenarnya sama seperti perhitungan di besaran 7%, namun yang membedakan adalah besaran dari presentasinya, yaitu di sini 12%. Jadi net cash flow pada tahun pertama dikalikan dengan 1 dibagi 1 ditambah 12% dipangkatkan dengan 1. Gitu. Lalu di sini juga ada jumlah untuk besaran yang 12% ini dengan cara menjumlahkan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Sehingga nantinya untuk IRR didapatkan dari 7% ditambah dengan jumlah dari besaran 7% dibagi dengan jumlah besaran 7% ini dikurangi dengan jumlah dari yang 12%. Kemudian dikalikan dengan
12% dikurangi 7%. Nah, sehingga nanti didapat dari hasil perhitungan ini 7% ditambah 0,0446. Sehingga IRR yang didapatkan adalah 11,46%. Nah, diketahui bahwa tadi besar MARR-nya adalah 7%. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh bahwa IRR itu lebih besar dari MARR, atau 11,46% itu lebih besar dari 7%. Nah, hal ini menandakan bahwa proyek itu layak untuk dilaksanakan. Jadi nanti teman-teman juga buat kesimpulan dari IRR-nya. Selanjutnya yang terakhir ada tabel 15, yaitu tabel analisis finansial. Nah, untuk tahun di sini ada tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian yang pertama di sini ada profit margin, dapat dihitung dengan cara membagi EBIT dibagi dengan penjualan. Nah, untuk di bagian profit margin ini didapatkan dari tabel 8, yaitu laba operasi atau usaha atau EBIT dibagi dengan penjualan. Di sini teman-teman, EBIT dibagi dengan penjualan. Lalu selanjutnya untuk gross profit margin itu didapat dari penjualan dikurangi HPP dibagi dengan penjualan. Nah, ini bisa didapat dari tabel 7. Tabel 7. Nah, jadi harga penjualan kemudian dikurangi dengan HPP dan dibagi dengan harga penjualan lagi. Nah, selanjutnya ada ROI. Nah, ROI ini didapatkan dari EBIT dibagi dengan total harga. Nah, EBIT itu tadi didapat dari tabel 8, sama seperti pada perhitungan profit margin, kemudian dibagi dengan total harta. Nah, total harta ini didapat dari tabel 10. Nah, di sini di bagian total aktiva. Nah, kemudian untuk aset turnover di sini didapatkan dari penjualan dibagi harta. Nah, penjualan itu didapat dari tabel 8 di bagian penjualan ini, kemudian dibagi dengan total harta atau tadi adalah total dari aktiva. Lalu yang terakhir ada ROE atau return on equity, itu didapat dari laba bersih dibagi dengan modal. Nah, laba bersih itu didapat dari tabel 8 di sini. Kemudian untuk modalnya itu didapat dari tabel 9. Nah, di bagian modal sendiri. Nah, begitu teman-teman untuk pengolahan data pada modul 10. Semangat terus untuk teman-teman dalam mempelajari modul ini. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak vibes ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.